Alkitab itu, maaf sayangku, darling, Alkitab itu adalah istilah untuk kitab sucinya umat Islam ya. Alkitab itu sebenarnya kata yang kalian rampok, yang kalian definisikan untuk kitab-kitab karangan manusia yang terkumpul terkanon menjadi buku yang bernama Bible. Mohon maaf. Bernarasi begitu Kak. Karena Ini realitas. Kenapa tidak menerima kenyataan ini orang-orang Kristen ini? Kenapa saya harus berbohong? Kenapa saya harus terima kedustaan? Alkitab itu muncul dari kitab saya, tidak ada di kitab kamu. Kitab kamu berbahasa Yunani. Kenapa ketika saya sampaikan kenyataan kalian kejang-kejang sih? Ini ilmu. Saya di sini. Ya udah, biarkan saya menjawab. Saya paling tidak suka ketika kakak ketik di Google. Sejak kapan? Kakak pergi ke Kementerian Sejak Agama. kapan? Baca. Apakah Alkitab apakah kitab suci orang Kristen? Pasti muncul Alkitab. Jadi janganlah bernarasi-narasi ya. Itu salah siapa? Itu kalian yang klaim. Tunjukkan kata Alkitab dalam kitab Anda. Tunjukkan kamus KBB. Kok aneh ini orang dikasih kenyataan. Sejak kapan negara kami harus manut kepada negara terkait tentang akidah kami yang diobrak-abrik oleh kalian Kristen? Enak aja ini orang dikasih ilmu malah dia pula yang mencak-mencak. Saya bicara realitas. Kamu bicara realitas dari apa? Saya TK. Kalau ditanya apa kitab sucinya Itu bukan urusan saya, itu urusan kamu. Kamu mau TK urusannya apa sama saya? Enggak, itu bukan urusan kami juga dan bukan urusan negara ini. Kenapa kami tidak boleh menerima ketika kamu dari bicara ini nih orang nih? Ini orang nih kenapa sih ini? Kenapa nih orang ini? Tunjukkan data kamu deh, tunjukkan data kamu. Izin saya tengahi, brother, izin. Orang Kristen. Oke, izin aku tengahi lah ya. Mungkin begini aja, aku menunjukkan literasi. Ketika Anda mengatakan Alkitab itu adalah Bible, Anda menunjukkan literasi di situ. Data supaya kami bisa melihat ternyata Bible itu adalah Alkitab. Gitu, brother. Biar kita belajar sama-sama di sini. Nanti Uni juga menunjukkan Alkitab itu dari mana, dari bahasa apa. Seperti itu. Saya izin tengahi ya. Jadi mungkin begitu. Bang Laskar dulu silakan, saya kasih kesempatan. Teman-teman jangan lupa di tap-tap layar. Silakan. Nih, kita bawa data deh. Enak aja nih orang dikasih knowledge, malah dia pula yang mencak-mencak. Kalau kau punya ilmu bicara, kalau nggak punya ilmu kenapa kau tolak orang yang menyampaikan ilmu? Kata Alkitab adalah serapan dari bahasa Arab, yaitu kata sandang al dan kitab. Kata kitab sendiri berasal dari akar kata yang berarti menulis, dapat dibandingkan dengan kata Ibrani, kata ketaf. Ini dia. Kenapa kamu bilang kata Alkitab? Alkitab ini dalam secara esensi dan secara terminologi merujuk kepada kitab suci pewahyuan dari Allah. Jangan kamu bilang saya tidak suka gitu loh. Saya tidak suka pakai bahasa Yunani dalam Al-Qur'an saya. Kecuali memang bahasa itu musta'ribah. Allah yang menginformasikannya kepada kami. Saya berbicara sesuai dengan data. Kalau kamu tidak terima, kamu bantah pakai antitesis gitu loh. Memang kami umat Islam secara mayoritas menerima kata Alkitab itu sekarang dipakai oleh umat Kristiani. Tapi faktanya kamu harus tahu bahwa kata Alkitab itu bahasa Arab, tidak ada di kitab kamu. Kitab kalian berbahasa Yunani. Kalian menggunakan kata Bible. Bahasa Arab apa rupanya, Kak? Mana duluan ada Alkitab dengan Al-Quran? Mana duluan ada di Arab? Mana duluan yang ada mana? Kamu merujuk yang mana? Ya kamu merujuk yang mana? Keyakinan. Kitab kamu tuh baru muncul terjemahan LAI, baru muncul terjemahan LAI. Saya tanya, di Arab itu mana duluan ada pengajaran? Kekristenan atau Islam? Kristen yang mana di Arab yang ada? Kristen yang mana? Terus Nasrani, yang mana Kristen? Jangan bikin malu dong. 60.000 denominasi yang mana yang kamu maksud? Kristen yang mana? Mau Kristen yang manapun pengakuan enak aja Tuhan. Ini nih orang nih nggak ngerti esensi. Kalian itu cuma klaim Kristen. Kok tidak ada masalah? Kristen artinya apa? Kristen artinya apa? Nah ini nih, kamu kalau belum mengerti etimologi dan terminologi, mending kamu nggak usah ikut diskusi deh. Saya tanya, Kristen definisinya apa? Pengikut Kristus. Oke, kamu apa yang kamu ikuti dari Kristus yang diajarkan dan dijalankan oleh Yesus yang kamu ikuti? Mana? Coba saya minta pengajaran Yesus yang dia sendiri menjalankan dan kamu ikuti. Satu aja, tunjukkan. Satu saja semua, nggak usah bicara. Tunjukkan pengajaran Yesus yang dia sendiri menjalankan, lalu kamu tauladani. Satu saja. Biar kamu layak disebut sebagai Kristen. Kristen itu cuma klaim kamu doang. Mengampuni orang. Mengampuni orang. Coba saya tanya, siapa yang pernah kamu ampuni? Wah, sudah dan coba tunjukkan Yesus pernah mengampuni. Coba kamu tunjukkan Yesus mengampuni siapa dan kamu ikuti cara Yesus mengampuni itu. Coba tunjukin sama aku, tunjukin. Baru kamu layak dikatakan saya Kristen pengikut Yesus.
Jangan cuma klaim pengikut Kristus, Kalau- pengikut kalau Kristus. ini kakak Pernah nggak terlalu- Yesus makan babi? Pernah nggak Ini Yesus ke kakak gereja? terlalu menjatuhkan Pernah nggak Yesus apa? menyembah kepada Menjatuhkan, 3 Tuhan? itu menjatuhkan Saya tanya. namanya. Nah ini Kalau kamu Yesus itu yang jelas banget mengklaim. dong pengampunannya. Saya Ketika dia disalibkan juga dia kan berkata kepada Bapa bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. ya udah, sekarang Artinya- kamu siapa? Siapa yang kamu ampuni? Kalau cuman mengatakan orang lain kamu terampuni, setan juga bisa. Kalau cuman omongan doang, setan juga bisa. Sama saja Setan kakak juga sudah bisa ngomong, berani- dosamu berani telah kuampuni. menghakimi, Ini aku bisa mengatakan, jadi Tuhan sekarang nih. "Oh." Aku bisa jadi Tuhan sekarang nih. Dosa kalian, Oke, Pandi dosaku sudah, telah kuampuni. kita jalan Dosa bakal kembali biasa ke telah konteks kuampuni. Aku tadi. langsung Saya jadi mau Kristen tanya. gitu. Langsung jadi Tuhan gitu. Enggak, udah diam ya. Diam, di-mute-kan dulu. Kau tuh Dengar ya. Kau tuh diskusi Saya itu- tidak pernah merasa diskusi dengan kamu. Kamu bertanya saja sudah salah. Pertanyaanmu adalah mana dulu Alkitab dari Al-Quran? Ini pertanyaan gabrul. Alkitab secara esensi, secara terminologi adalah istilah yang muncul dari dalam Al-Quran merujuk kepada firman Allah. Kau tanya, mana yang dulu Alkitab dengan Al-Quran? Al-Quran adalah Alkitab. Buktinya dalam kitab surah Al-Baqarah, Nah. "Dzalikal kitabul la raiba fi." Alkitab merujuk kepada Al-Quran. Pertanyaan kau gabrul. Makanya aku luruskan dengan narasi. Kau sudah tidak mengerti esensi, definisi, tidak punya sumber, kau pula mau Yang membantahku. saya bicarakan ini kan pengakuan yang digunakan oleh negara. Dari saya Mana kecil. negara? Coba tunjukkan Apa negara. cari- Tunjukkan ketik saja negara coba di mengakui Google. bahwa Alkitab adalah Bible. Mana? Ketik di Google sih itu. Ketik di Google. Ketikkanlah. Kok kau yang buang air besar, aku yang cebokkan. Wah. Udah lah, nggak punya ilmu, membantah kita pula baikkan. lagi. Oke. Aneh ini Sekarang orang. kembali pada pertanyaan inti saya. Pertanyaan inti. Jadi ini saya sebenarnya ingin belajar banyak saja kan. Jadi mohon diperbaiki cara Kita berpikir tunjukkan saya. klaimnya ya. Kalau ada Kita kekeliruan, perhatikan ya. Klaimnya adalah saya ingin belajar banyak. Mari kita saksikan. Ya. Teman-teman, saya di sini mengatakan saya adalah orang yang ditanya. Artinya saya menyampaikan apa yang saya pelajari. Ada Itu kan klaim dosen, saya. Bang, sesuai dengan narasi awal Saya tadi bukan Kakak dosen, bilang. saya tidak pernah. Ini Saya perkuliahan. adalah seorang apologet Tadi Islam. Kakak bilang ini kita Saya kan di room saya ini kita perkuliahan. Berarti kan kakak dosen. ini orang nih Saya ngomong mau apa sih? bertanya. Lu ngomong apa sih? Gua ngomong apa dari tadi? Gua nggak ngerti lu ngomong apa, serius. Sejak kapan gua ngomong? Kita di sini belajar dan mengajar. Belajar itu ndak harus di fakultas. Tetapi tempat belajar itu salah satunya disebut dengan fakultas. Dosen tuh ada. Nih Bang Ardiansa dosen. Oke, Lu Kak, kalau saya ngomong tanya tolong ya. dikutip dengan Lanjut. sempurna omongan orang biar nggak jadi fitnah. Jangan disimpulkan Oke, aja kita omongan orang lanjut. yang nggak pernah diomongkan orang lain. Tukang fitnah itu namanya, pelintir kata-kata orang. Sudah Nggak lanjut ya. nyambung. Oke. Jadi kalau menurut kakak kan boleh saya simpulkan bahwa kitab suci kakak kan sudah lebih sempurna lah ya, lebih sempurna sudah. Nah lihat nih, lu nyimpulin, gua nggak pernah bilang begitu. Tidak ada lebih sempurna. Kalau ada lebih sempurna, artinya ada kitab lain yang sempurna. Al-Quran sempurna sebagai Oke, kalam Al-Quran. Allah. Enggak, Ini saya orang mah kadang-kadang maksudnya, pengen gua getok saya mau kepalanya, menggunakan serius. lebih sempurna, Udah ini lah membandingkan ngomong dengan sendiri, Alkitab. cocokologi, nggak punya data, katanya tanya, katanya belajar, tapi lu menyimpulkan kata-kata orang yang tidak pernah orang simpulkan. Ngadi-ngadi lu kalau gua jadi dosen lu, gua jambak, gua suruh Ini keluar, saya lu mau serius. membandingkannya antara Al-Quran dengan Alkitab, berarti Tak lebih terbandingkan. sempurna Al-Quran begitu. Kalau lu mau membandingkan, mohon maaf, gue merasa terhina ya. Sebagai orang Islam, gue merasa terhina antara Al-Quran dibandingkan dengan Bible. Lu kalau mau ngebandingin, tolong bandingin hadis doif dengan Bible. Serius, gue nggak terima Al-Quran gue dibandingin sama kitab lu. Al-Quran tak terbandingkan dengan kitab manapun. Maaf ya, sorry ya, gue ngerasa terhina nih. Oke. Al-Quran itu Oke. kalam Allah, kitab Ya, lu pokoknya- karangan manusia. Enak aja lu nyama-nyamain nggak kitab kita. bisa. Uni kan harus butuh pengertian juga Uni. Jangan kamu memaksakan. Kok butuh kehendak pengertian? orang lain. Sejak kapan gua butuh pengertian? Di sini bukan Ya. tentang mengerti dan Nah, tidak oke, mengerti. lanjut, Di sini lanjut kita dulu. bicara Biar tentang saya akademisi, nyampe dulu. secara esensi dan secara Sampai, terminologi dan Uni. etimologi. Enak aja. Al-Quran bisa pincang kalau tanpa hadis, ya kan? Siapa yang bilang? Coba Pincang tunjukkan kalau Al-Quran tidak bisa dikatakan Al-Quran Aku tanpa minta hadis. dijelaskan, tolong surat hadis Bukhari 4471. Coba jelaskan jelaskan ke saya. sendiri. Coba sebutkan hadis tersebut dan apa korelasinya dengan tema Al-Quran Nah, bisa lanjut pincang dulu, tanpa Bang. hadis. Pertanyaan Kalau lanjut ngomong dulu, Bang. satu-satu kalian Kristen, kalian Begini, saya begini, izinkan Bang. bertanya tapi Saya satu-satu katakan, hargai kawan Kristen pertanyaan kalian yang saya lain. sampai. Laskar hargai kawanmu, mangrove Woi, hargai kalian kawanmu. umat Kristen satu-satu kalian, jangan mengkeroyokan. Kalian aja nggak saling Satu-satu. menghargai kalian saudaraku, ini loh. Satu-satu. Oke, Masa perempuan Laskar di mute dulu ya. ingat. Izin, sebentar, jangan ngomong. Bang Hector Kristen atau Muslim? Muslim lo itu. Saya Kristen, tapi saya Oh, nggak Kristen. suka kalau Oke, main ini main dulu. Tidak Muslim. keroyokan gini. Yang Ya, siap, adil-adil makasih. aja, jangan adu otot. Makasih lah, Oke. makasih lah. Islam. Di mute dulu lah Makasih, ya, Bang makasih lah itu. Hector, ya. Bang Laskar di mute dulu, Keren. Bang Laskar ya.
pertanyaan saya belum nyampe loh bang. Ntar di mute dulu brother, di mute dulu aja ya. Nanti ganti-gantian sebentar, Anda bertanya lagi. Sekarang siapa yang mau maju, Bang Hector atau Bang Bertanya Coba aja Bang kalau Hector seandainya. dulu. Kalau mau diskusi mau diskusi angkat tema. Kalau mau bertanya tanya aja di awal dengan kalimat tanya. Saya mau tanya Silakan. kepada Unirifa, tolong jelaskan saya surat Maryam 44, surat Maryam 71 sama hadis Bukhari 4471, apa korelasinya dan konteksnya kemana itu? Tolong dijelaskan. Surat Maryam 71. Tolong ya, sebelum mengkorelasikan sebuah Al-Quran dengan hadis, saya tidak mau ada yang menyimpulkan. Kalau tidak terkorelasi, jangan paksa terkorelasi. Saya mau tunjukkan hadisnya, kita pelajari dulu hadisnya. Apakah sahih, apakah hadisnya doif. Al-Quran itu jelas, tidak ada pertentangan antara umat Islam, apakah sahih atau doif. Mari kita bahas. Surah Maryam ayat ke-71, ya, kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman makhdiyya. Artinya di sini tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak melewati sirat atau di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Apa mau yang ditanyakan? Saya bacakan tafsir wajiznya di sini. Ya. Jadi di sini Allah mengatakan bahwa setiap manusia itu akan pasti, semua manusia akan melewati sirat, karena ini adalah fase untuk menggapai fase kehidupan setelah kematian. Dalam Islam itu kami memiliki pengetahuan, diberitahukan fase kehidupan ada yang namanya meninggal. Setelah meninggal ada fase namanya alam barzah atau alam kubur. Kemudian ada fase masa hisab. Masa hisab ini nanti akan ada juga fase kami melalui sirat, yaitu jembatan yang dipercayai untuk mencapai surga ataupun neraka. Maka setiap manusia memang harus melewati sirat ini. Tidak ada yang tidak melewati, termasuk Tuhannya kalian, yaitu Nabi Isa atau Yesus. Lanjut. Hadis Bukhari-nya silakan disebutkan, karena banyak hadis yang berseliweran yang dirubah-rubah karena banyak orang yang mendustai perkataan Nabi Muhammad SAW. Saya mau kaji hadis dulu. Silakan tunjukkan kamu ambil hadisnya dari website mana, kitab apa. Saya mau tahu. Hadis Bukhari 4471. Kalau saya sendiri untuk hadisnya dari kitab apa saya nggak jelas. Yang jelaskan itu sumbernya dari maaf, gitu. nomor hadis itu nanti tergantung kepada aplikasi website, kemudian kepada kitabnya. Ya, ini merujuk kepada kitab Sahih Bukhari. Hah? Kitab Sahih Bukhari. Itu Halo? saya kan Kristen nih, saya nggak paham. Nah, maksud saya Anda dapat dari mana informasinya biar saya selidiki. Dapat informasi dari mana? Baca aja kelewat. Iya, Sempat dari baca mana kelewat. dibacanya, brother? Biar saya selidiki. Emang hadis Bukhari itu hadis apa sih? Maksudnya gimana sih? Nggak Hadis tahu. Sahih Bukhari, hadis Bukhari, hadis Ada Sahih, sahih, kan? hadis yang di dalamnya Sahih. Kitabnya ada, websitenya ada, linknya ada. Tapi banyak orang-orang yang mendustai dengan cara merubah-rubah. Banyak contoh, ada website-website orang Syiah kah, orang Kristen kah, itu ada. Kita sudah banyak dapat. Contoh dengan hadis Mutiara, hadis Maryam, entah apa-apa itu. Nah, Oke, yang saya sekarang tanya, Sekarang menurut pengertian Astagfirullahaladzim. Uni aja. Menurut pengertian Uni. Saya ingin tahu dulu kamu itu dapat hadis dari mana, biar saya cross check. Ada tidak pertukaran matan di situ? Ada kesinambungan sanad tidak atau di situ? Saya ingin biar umat Itu Islam ada sih. tahu bahwa kalian dapat hadis dari mana gitu loh. Ini namanya sih dalam sistematika dia akademis, ini namanya validasi data. Kita mau verifikasi ini kamu dapat dari sumber terpercaya atau tidak. Dalam ranah yang sumber perdosenan, terpercaya perguruan, menurut perakademikan, tanya Bang Ardiansah tuh. Kamu kalau bawa jurnal itu ditanya itu daftar pustakannya dari mana. Ya, saya menurut Uni kalau lebih yang Saya nggak mau mengomentari sesuatu yang tidak ada literasinya, brother. Saya ini seorang mahasiswi. Lah, menurut Saya kamu diperintahkan sahih oleh yang dosen. Mana ya itu dipakai. Lah, Itu yang mana maksud saya mau jelasin lihat dari dulu. Kamu bawa yang mana? Sahih atau tidak saya mau lihat. Ayo, Cik, perlihatkan kepada saya. Kitabnya apa? Coba, ayo. Jangan-jangan Kalau kamu menurut bikin Uni kitab sahihnya yang ketemu. mana? Loh, Ya, dari yang Sahih sahih aja kitab loh. Sahih Bukhari lah. Kitab Ya, Sahih nggak apa-apa. Bukhari. Ya dari sahih aja. Ya kalau udah. nggak apa-apa. Nah, kalau kamu mau minta kitab Sahih Bukhari, mari kita lihat nomor berapa.
coba dikonfirmasi ya, validasi dengan itu, dengan 4471 itu soal apa enggak? Kata dari si A, si B, nggak tahu Astagfirullahaladzim, kan. ya Allah ya Rabbi. Nah, ini kan Saya aku cuma butuh minta kamu penjelasannya. Kan aku begini nggak brother, saya ini seorang pelajar mahasiswi yang sangat skeptis dengan orang Kristen. Jangankan dengan kalian Kristen, dengan umat Islam saja saya tidak terlalu percaya. Karena dalam Islam itu kami tidak boleh wala tukadzab wala tusaddiq. Jangan menerima, jangan membenarkan, jangan mendustakan. Informasi itu kalau kita masuk dalam konteks keilmuan, itu kita harus selidiki. Kamu dapat informasi dari mana? Biar kami belajar. Oh, umat Kristen ternyata dapat dari literasi orang lain. Oh, ternyata ini tidak ada. Maka ini akan masuk ke ranah kajian kami. Ini penting buat kami biar kami tahu kalian itu dapat belajar Islam itu dari mana sih? Dari sumbernya asli atau sumber palsu? Atau kalian belajar dari penghujat Islam? Biar kami tahu kalian itu belajar Islam dari mana gitu loh. Saya minta tunjukkan kamu baca kitabnya dari mana? Website, link, tunjukkan linknya. Saya mau cross check gitu loh, biar sama-sama kita belajar di sini. Kan saya sudah bilang sini. Ya, apa nama linknya? Apa nama websitenya? Saya tahu orang awam gini, saya tahu mana Ya yang sahih, mana Allah, yang ya tak. udah kalau gitu ngapain kamu bahas? Kamu belum baca dengan benar, kamu belum saya tahu mengkajinya. Ya berarti kamu belum mengkajinya benar-benar kan? Menurut Uni kan sahih yang mana coba? Apa yang mau saya menurutkan? Saya nggak lihat hadisnya. Ya, coba dijelas. Kok saya berpendapat atas sesuatu yang saya tidak Nah, menurut lihat? Uni mengerti. Hadis sahih itu Uni hadis yang mengikuti membantah standar bahwa yang hadis termaktub sahih dalam yang kitab. Hadis sahih hadis yang masuk dalam kitab Ya. sahihnya Imam Bukhari. Ya, sekarang menurut Ina yang sahih aja. Saya butuh dari sahih nggak apa-apa. Ya penting yang sahih hadis. banyak ribuan. Konteksnya yang sama kan? Konteksnya Ribuan tentang itulah. brother. Masa saya sebutkan hadis sahih dari nomor 1 sampai ke nomor 7.000-nya, matilah aku. Oh, gitulah. Ya wes lah, nggak Hadis apa-apa. banyak lah. Jangan kejang lah Uni Loh, ke ini itu bukan aja cuma. kejang. Anda baca ya, Anda baca. Bahkan dalam kitab Anda, saya tuh kalau saya Kristen, kalian Kristen, diajarkan untuk keras kepada orang dewasa. Baca dalam kitab Ibrani, makanan keras untuk orang dewasa. Kalian bukan anak kecil lagi yang harus disuapi cara makan. Ini lo suapin makannya ya dek, anakku. Enggak, kalian orang dewasa. Masa gitu aja kalian nggak paham validasi dan verifikasi? Kalian sekolah kan? Masa kalian nggak ngerti? Katanya di ruang dialektika, gimana sih? Masa saya harus ngajarin lagi cara belajar dari literasi kelas 2 SD loh? Materi literasi itu diajarkan di kelas 1 MI loh. Oke, Uni satu lagi. Kalau Quran tanpa hadis, apakah Quran pincang apa enggak? Enggak lah. Al-Quran tetap sempurna sebagai kalam Allah. Al-Quran tetap Oke. sempurna sebagai hukum Allah. Tidak ada kepincangan Al-Quran tanpa Uni hadis. kan mengerti nih. Uni kan biasa sering baca Alkitab. Saya tahu Uni itu belajar ya. Alkitab bisa so tahu. validasi diri sendiri. Sekarang kenapa Quran tidak bisa memvalidasi diri sendiri? Oke, saya jawab. Saya tanya klaim kamu. Tunjukkan validasi bahwa Bible-mu adalah Bible sendiri. Tunjukkan siapa penulis Bible menurut Bible. Jawab. Bukan, selama ini Uni pernah lihat. Iya. Si guys, klaimnya adalah Bible bisa memvalidasi dirinya sendiri. Saya tanya, siapa penulis Bible menurut Bible? Kalau penyampai Al-Quran menurut Al-Quran bisa saya tunjukkan. Saya sudah bacakan ayatnya tadi, bahwa ini adalah wahyu yang diturunkan kepada Muhammad. Itu validasi dari Al-Quran sendiri. Maka tolong validasi bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri menurut Bible, atau menurut perkataan Yesus yang termaktub dalam Bible. Validasi bahwa kitab suci kalian itu, kitab Matius, Markus, Lukas adalah kitab suci menurut kitab kalian. Kalau Al-Quran jelas validasinya, Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Dzalikal itu kitab, ini kitab, terserah, merujuk kepada Al-Quran. Ya. Dzalikal kitabul la raiba fih, tidak ada keraguan dalamnya. Raiba fih, saya nggak suka dipotong-potong kalau lagi menjelaskan. Saya nggak suka diatur. Kok singkat? Menurut Anda penjelasan kok singkat? Kok penjelasan sesuai dengan mau kalian? Maksud saya, Uni bilang Kalau bahwa kalian diri tidak sendiri. suka dengan cara diskusi umat Islam, ngapain kalian di sini? Kalian ditanya muter-muter sampai ke Golgota, ke Yerusalem. Giliran saya pakai data. Kalian yang ngatur-ngatur saya. Kita masuk dong. Kenapa saya harus ngikutin kamu, Laskar? Laskar, pertama, kamu siapa saya sehingga saya harus mengikuti kamu? Waduh, udah cerai ini Mas Enak Adi yang sudah aja cerai. ini orang. Ya terus kamu Jawab siapa? dulu. Turun bicara Saya kita adalah kami, narasumber Bapak. di Komar ini. Saya narasumber. Saya Unirifa. Saya seorang muslimah yang tidak membiarkan penyesatan. Saya Unirifa, seorang apologet Islam dari mahasiswi pendidikan agama Islam yang berkuliah di Fakultas Uni Unpla. konsisten, Uni konsisten dong. Itu.
Uni kenapa nggak konsisten? Ya, Apa Uni. nggak konsisten? Saya menghadapi temanmu yang barusan ngomong, mangrove. Hei, kalian Kristen aja Iya. nggak saling menghargai. Kamu ngomong, temanmu ngomong. Bukan. Kamu biarkan temanmu ngomong. Lalu kamu bilang saya konsisten. Saya menanggapi dua orang sekaligus di sini yang mulutnya dari tadi tidak berhenti. Trikmu seperti itu. Bukan Uni, maksudnya Anda sendiri nggak konsisten. Ya. Kenapa tegang ya? Masa aku santai aja kayak Hei, Ibrani, Anda kan baca udah kitabmu. lama. Saya ini mengikuti kitabmu nih. Saya lihat ya, nih. saya tahu Kok Anda tegang? benar. Cuman caramu loh, Cara orang Islam tuh begitu perempuan. Masa saya harus kelemar-kelemar? Enggak, Iya, enggak Bang. semua- Nanti enggak birahi semua kalian. Islam kayak kamu. Saya nggak mau kalian birahi kepada saya. Wajah saya yang manis ini. Lihat kayak Wajah saya ini, dengar ya. Ini muncul siapa diturunkan? Turunkan di daftar ini, nggak ada otak Satu ini kalian memang. ngomong satu-satu ngantri. Ya, Mas Ardi ya. Dengar ya. Laskar turunkan Fandi nggak ada otak nih orang. Anak ini nggak ada otak. Anak ini nggak ada adab, nggak ada otak, nggak ada ilmu. Turunkan. Pertama, anak ini nggak ada otak. Kenapa saya bilang nggak ada otak? Kawannya Kristen ngomong dipotong sama dia. Padahal kawannya si mangrove Kristen loh. Jangankan kita sebagai umat Islam, jangankan saya sebagai narasumber pembicara di sini. Kawannya Kristen aja dia nggak hargai di sini. Itu mau kita biarkan dia bicara tuh. Ngomong keluar dari topik. Nah, saya harus keras. Karena kalian dari tadi tuh nggak ngerti maksud saya. Yang bertanya nggak ngerti, saya tekankan, saya keraskan. Ini mengikuti kitab kalian, Ibrani, makanan keras untuk orang dewasa. Lah, nah, saya sebagai seorang muslimah nggak boleh kelemar-kelemar di hadapan kalian. Mohon maaf, wajah saya ini menunjang, wajah saya ini terlalu manis. Nanti kalian birahi kalau saya, iya bang, gini loh bang, Al-Quran itu kitab tuh. Birahi kalian nanti. Tuh loh. Oke, baik ya, saya masuk dulu sedikit teman-teman yang baru bergabung, yang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di tap layar. Jangan lupa juga teman-teman di voting ya. Pilih Komal Fandi Ahmad di Mesia, linknya itu mesia.org. Nanti teman-teman kalau mau voting di situ ada Komal terakademik. Kategorinya itu banyak ya. Nanti teman-teman tengok saja. Kalau ada Komal saya, foto saya Fandi Ahmad, teman-teman vote. Nama linknya itu mesia.org. Silakan Uni, mungkin mau disampaikan kepada teman-teman juga biar teman-teman yang lain tahu. Jangan pilih Fandi, dia terlalu banyak apanya nominasinya guys. Dia apologet muda terkeren, dia juga host terasik, dia juga ruang diskusi yang terakademik. Janganlah, jangan kalian vote dia. Kalau bisa dia kalah, ngapain dia menang? Udah, makasih. Udah, itu aja. Baik, oke teman-teman Kristen silakan kirim permintaan ya. Yang Kristen, kalau yang Muslim tahan dulu. Kasih kesempatan teman-teman kita Kristen, kita upgrade dulu teman-teman Kristen yang mau naik, supaya kita mungkin bisa menemukan kawan-kawan Kristen itu yang lebih kompeten dalam menjawab. Cakep nih. Yang noise di mute ya. Cu. Kalau tidak bisa kondusif tempatnya ya dibawa aja dulu, brother. Adiansa, oper handle dong. Tema kita kitab suci ini materi Bang Adiansa. Aku makan dulu lah. Bang Adiansa besarkanlah Pandi. Ini mau makan dulu nanti kurus Oke. ini nanti. Bentar, aku mau bertanya Ulisa. Boleh? Apa Richard? Enggak tobat-tobat juga si Richard. Ini apa pertanyaanmu? Apakah Oke. Nabi Muhammad berdosa? Gitu. Bentar, Ariansa, kamu diam dulu Ariansa ya. Aku mau ngetes ini Rifa ini. Dia Tunggu. kalau- Besarkan dulu Rifa. Tolong besarkan aku dulu. Sebelum dia ngetes aku, besarkan aku dulu. Oke. Oke, jadi gini. King Richard mau ngetes saya. Ya, aku mau ngetes ya. Tunggu saya mau tanya. Kredibilitas kamu apa ngetes saya? Kan kamu di sini kan judulnya Kristen bertanya. Oh, Ya, bukan makanya Kristen aku mengetes. ngetes. Sorry, Kamu kan- Kristen kamu kan bertanya itu mahasiswa. Kristen belajar, bukan ngetes. Akademisi. Saya mau tanya, kredibilitas kamu apa? Ya, aku sebagai orang Kristen untuk bertanya. Di sini bukan ngetes. Di sini tempat bertanya. Bertanya itu bukan ngetes. Bertanya itu adalah bertanya untuk belajar, saling mengedukasi, saling Oh, iya, mentransfer udah, knowledge. nggak apa-apa, udah. Lu ngetes Iya, gua iya. kredibilitasnya apa, Bang? Oke. Aku mengetes Gak punya kamu kan kredibilitas. mahasiswa. Eh. Pertanyaanku akademisi. Saya akan sangat-sangat senang sekali dites asal orang itu lebih berilmu dari saya. Dan cara Iya, menunjukkan iya, dia iya. berilmu, yang pertama ada tunjukkan kredibilitas Anda. Lu siapa? Iya. Dosen mana lu? Aku orang biasa aja kok mau bertanya. Nggak boleh. Kristen. Masa Nanti- orang biasa nanti- mau ngetes orang yang luar biasa? Ya udah nggak usah ngetes. Aku bertanya nih. Gitu dong, bertanya untuk belajar. Oke. Nah, kan? Iya. Nggak tahu, Cat. Jangan Uni Rifa panggil lagi Ariansa lapar, ya. lu nggak tahu dimakan pula lu ntar. Diam, oke. Aku bertanya ini, kamu kan mahasiswa ini Uni
Unirifa mahasiswa. Mahasiswi. Antar dulu Bang Richard, salah itu Bang Richard, masih Mahasiswi. Antara Aja sudah mahasiswa salah. mahasiswa. Lu ya nggak bisa bedain cewek sama cowok lu ya. Lu ya, Richard, dengar Richard. Antara cewek sama cowok aja lu nggak bisa bedain. Mahasiswa aja lu nggak bisa bedain. Richard kena Gua lagi. kentil lu nanti. Oh jangan, gue lagi lapar ya. Gue mau makan, gue oper handle sama Bang Ardiansa. Maksudnya biar Bang Ardiansa ngobrol sama Bang Hector. Bang Hector tuh luar biasa tuh. Dari tadi dia diam, tadi dia menunggu waktu. Gue harap nih diskusinya ilmiah nih sama Bang Hector. Mungkin walaupun tidak ilmiah, tapi diskusinya beradab nih. Bang Hector luar biasa. Gue acungin jempol. Allah bilang gue mahasiswa. Lu pikir gue ada jakun? Ini kan nggak usah dibesar, tidak ada ya. Bertanya nih, Rifa ya, ini sejarah ya, sejarah. Bentar dulu Bang Richard, di mute dulu ya Bang Richard, sebentar. 1 menit, 1 minute, please 1 minute. Oke, 1 minute. Di mute dulu Bang Richard. Oke, yang kawan-kawan muslim jangan dulu kirim permintaan, kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik. Sekali lagi, untuk kawan-kawan muslim jangan dulu kirim permintaan untuk naik, kasih kesempatan teman-teman Kristen. Narasumber kita sudah ada yang ahli di bidangnya, Bang Ardiansa dan Unirifa. Silakan kasih kesempatan kepada kawan-kawan Kristen yang hendak belajar naik untuk bertanya. Jangan lupa di tap-tap layar teman-teman. Dibuka link mesia.org, cari Komal Fandi Ahmad, tekan vote. Sebentar sedikit lagi saya naikkan dulu kawan-kawan Kristen. Yang Kristen naik. Bang Cendana ini Kristen atau Kasih Muslim? Bang Hector itu waktu. Beliau itu dari tadi menunggu antrian bicara. Ya Bang Cendana dibuka mute-nya Bang. Itu signalnya merah loh. Bang Cendana. Oke, halo Unirifa, how are you? Kristen Bang Cendana. How are you, Unirifa? Bang Cendana Kristen atau Yeah, I'm Muslim Christian. brother? I Oke, am di mute dulu, Bang. fine, thank you. And how about Oke, you? I'm Christian. Ya, I'm di mute dulu Christian. Bang Good ya. for you. Yes, Di mute good dulu. for you. Silakan Thank you. Bang Richard. Bang Richard, kami kasih kesempatan kepada Bang Richard, silakan. Sebentar. Aku potong bentar. Aku potong bentar aja. Unirifa, tahu nggak Uni? Ini pas waktu aku buka mesias.org kan di situ kan banyak tuh, bukan cuma Bang Fandi, tapi Bang Fandi kan ada di atas tuh. Wah, aku vote tuh Bang Fandi. Aku vote. Terus kemudian di bawahnya juga ada tulisan vote. Aku vote lagi. Terus di bawahnya ada tulisan vote. Aku vote lagi gitu. Itu kan adil kan? Bang Ardiansa, ini nggak mau dibikinin akun author nggak? Mau banget dong. Ya, aku kasih ya. Aku bikinin akun siap. author. Oke, thank you. Lanjut. Nanti fotonya di AI ya, di AI atau foto asli? Foto. Ini kan ada template Ardiansa menjawab, itu foto yang foto KTP itu atau foto Ya AI aja lah, biar sama-sama bagus ya. Bentar dulu Bang Richard, aku kasih kesempatan Iya, siap. dulu Bang Hector. Anda tadi baru naik, Bang Hector dulu lah. Silakan Bang minta Hector. email ya, Bang Ardiansa minta email ya. Minta email kirim ke WhatsApp. Aku kirim. Bentar Sama dulu Bang wajahnya, Richard. wajahnya yang paling Bang ganteng Hector ya. dulu. Kasih Oke, kesempatan siap. Bang Hector, silakan Bang Hector. Tanya ini kebutuhan Yang duluan naik Bang Hector tadi Bang, oi. Bang Hector duluan. Hector duluan Hector naik baru Anda. King Richard besok. Masya King Richard. Allah, aku duluan. Udahlah, aku duluan ya Hector ya, aku duluan ya. Udah Bang Hector baik itu. Ya, Siapa aja terserah, saya belakangan aja. Saya belakangan Ya, aja. Belakangan dia. Terima kasih Ya. Bang Hector. Ini aku mau tanya sejarah Ini yang ini orang Kristen beneran ini orang Kristen Oke, ya. abal-abal ini. Oke, gini Rifa. Oke, diam ya. Rifa, Ntar dulu Bang King, ntar dulu ya sedikit. Saya mau ngomong sedikit dulu ya. Ntar Bang King. Masya Allah. Ntar dulu. Aku mau ngomong nih. Ntar sedikit aja. Sekali, 30 detik. Oke, teman-teman yang baru bergabung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di tap layar teman-teman, dikencangin tap-tapnya. Yo bisa yo. Oke, dikencangin. Jangan lupa kita kalau sudah 200k sudah kuat Komal ya. Teman-teman jangan lupa di tap layar. Sedikit lagi 10 detik lagi Bang Richard. Jadi teman-teman di mesiah.org itu teman-teman buka, masuk, terus cari Komal Fandi Ahmad, tekan di bawahnya lagi Fandi Ahmad, tekan not vote ya. Di bawahnya lagi tekan lagi vote ya teman-teman ya. Makasih banyak. Silakan Bang Hector. Saya kasih kesempatan kepada Bang Hector untuk bertanya. Tadi Hector udah ngasih ke aku. Oh, Fandi. iya. Oh, sorry. Silakan. Kamu bicaranya Fandi ya. Iya Richard. Ya udah. Silakan Bang Richard. Awas lu gue pecat jadi host lu.
Oke, silakan Bang Richard. silakan. Bang Ardi, tunggu Bang. Bang Ardi itu yang saya WA itu Bang Ardi sudah. Si Pandi kurang ajar. Pandi. Tunggu dulu Bang Aku lapar Richard. Pandi. Cepatlah Pandi. Ini lapar nanti Bang Ardi yang WA itu Bang Ardi. Kasihan, Siap, dia mau Bang. makan ini si Ya, Bang. dibuatkan Bang Ardi. Gue mau makan Pandi. Udah ya, Ntar gue udah apa kurus. ya? Iya Ada udah berat nih, Rifa. Richard. Ada berat. Iya udah, ya Ah, udah. berat di mulut. Ya, harusnya nih Ardiansa sih, tapi nggak apa-apa lah, biar muridnya dulu lah. Udah gue muridnya Ya. Ardiansa, maju lu. Ya udah, Ardiansa kamu diam Ardiansa. Jadi gini, Orang bawel banget ya. sejarah Ya, jangan lupa tap layar teman-teman ya, di tap Pandi, ya. gue mau makan Pandi. Udah ya. Oke, jadi Rifa, Al-Quran pertama kali dikanonisasi kapan? Ya, terus di situ ada 4 penulis Al-Quran. Salah itu Bang Ya. King, kanonisasi. Kanonisasi. Iya, Ah, itu yang benar. Ya udah. Bang Ardi sudah kapan makan, Bang Ardi? Al-Quran Bang pertama Ardi sudah kali makan? Bang Ardi sudah makan? Oh, Pandi, kamu tuh cerewet banget sih. Dengar. Kapan Al-Quran Pandi, pertama Pandi, kali biar cepet, Pandi, aku mau makan. dikanonisasi? Terus di situ kan ada 4 penulis Al-Quran, ya. Kemudian di Al-Quran ada 2 ayat yang hilang, ya. Ada 2 ayat yang hilang. Rifa pasti tahu 2 ayat yang hilang itu. Kenapa tidak dimasukkan di kanonisasi di Al-Quran? Ya, penulisnya adalah Ubay bin Kaf. Apa lah ini lu kalau tanya-tanya Ubay bin Kaf, sejak kapan ada sahabat Rasulullah penulis Al-Quran Ubay bin Kaf? Gua tampar, gua ganteng lu nanti. Lu nanya-nanya aja. Tidak ada